Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Sekarang kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika dalam materi yang kemarin saya berikan, yaitu hambatan dan hukum Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan hambatan dan hukum sehubungan dengan materi listrik dinamis. Yang pertama, kita mulai dari hambatan pada kawat penghantar. Pada umumnya, kalau kamu perhatikan di toko-toko, di pasaran, itu kawat penghantar akan selalu berbentuk tabung seperti ini. Seperti ini ya, berbentuk tabung seperti ini, yang memiliki panjang itu L dan luas penampang itu A. Nah, setiap kawat penghantar ini akan memiliki resistensi atau hambatan. Nah, jadi hambatan itu disebut juga dengan resistensi. Nah, di sini resistensi biasanya dilambangkan dengan R ya, dilambangkan dengan R besar. R ya. Ini resistensi R gitu. Nah, di sini hambatan pada kawat penghantar ini dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga setelah kamu menyaksikan materi ini atau mendengarkan penjelasan tentang materi ini, Ibu harapkan nanti kalian akan tahu ya kawat seperti apa yang baik digunakan sebagai penghantar. Apakah kawat yang panjang, yang ukurannya besar ataukah ukurannya kecil, atau terbuat dari apakah kawat yang baik untuk dijadikan penghantar listrik. Nah, kalian setelah menyaksikan materi ini, kalian harus bisa menyimpulkan kawat seperti apa yang bagus digunakan sebagai kawat penghantar. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena kawat penghantar itu memiliki resistensi atau hambatan R, ada 3 hal yang mempengaruhi hambatan pada sebuah kawat. Yang pertama itu adalah yang mempengaruhi adalah hambatan jenisnya, hambatan jenis kawat. Mana hambatan jenis kawat itu dilambangkan dengan rho ya, dilambangkan dengan rho. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah panjang kawat, lambangnya adalah L. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah luas penampang kawat atau A. Nah, jadi diingat-ingat lambangnya rho untuk hambatan jenis, L untuk panjang kawat, dan A untuk luas penampang. Yang pertama, kita mulai dari pembahasan tentang hambatan jenis. Nah, yang mempengaruhi yang pertama adalah hambatan jenis kawat. Nah, yang dimaksud dengan hambatan jenis kawat itu sendiri adalah bahan yang digunakan sebagai kawat penghantar. Kalau bahannya beda, maka tentu akan mempunyai hambatan jenis yang berbeda. Misalnya di sini kamu perhatikan pada tabel, di sini ada bahan perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, dan platina. Dari bahan-bahan yang ada di tabel ini, kamu perhatikan tabel yang sebelah kanan, di kolom sebelah kanan, ini memiliki hambatan jenis yang berbeda. Semakin ke bawah, hambatan jenisnya semakin besar. Kawat dengan hambatan jenis yang paling kecil itu memiliki resistensi atau hambatan yang kecil pula. Nah, jadi kalau semakin besar hambatan jenis kawat, maka R atau resistensi atau hambatan yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, berarti kalau kamu menggunakan penghantar sebagai platina, ini arus listrik yang sampai itu akan memiliki resistensi yang besar atau hambatan yang besar. Sehingga kalau melihat pada tabel ini,
yang memiliki hambatan jenis yang paling kecil itu adalah tentu bahan perak. Di sini hambatan jenis untuk bahan perak itu adalah 1,59 kali 10 pangkat minus 8. Nah, namun karena bahan perak ini harganya lumayan mahal ya, tidak ekonomis kalau dijadikan penghantar, maka sebaiknya di sini kamu menggunakan bahan yang kedua, yaitu tembaga. Nah, tembaga ini memiliki hambatan yang relatif lebih kecil daripada bahan yang lain seperti emas, aluminium. Nah, seperti itu. Nah, di sini berarti kita bisa memilih tembaga. Tentu saja perak lebih baik, tetapi harganya kurang ekonomis seperti itu. Nah, jadi di sini makanya di pasaran mengapa kawat-kawat penghantar itu selalu terbuat dari tembaga? Ya alasannya karena hambatan jenisnya kecil dan harganya pun ekonomis. Sehingga dapat dikatakan bahwa R itu berbanding lurus dengan hambatan jenis, atau R berbanding lurus dengan rho. Nah, semakin besar rho-nya, makin besar pula hambatannya, sehingga yang memiliki rho besar di sini seperti platina itu tidak baik untuk dijadikan penghantar. Maka kamu pilih yang hambatan jenisnya kecil. Kenapa? Karena di sini hambatan berbanding lurus dengan hambatan jenis. Jadi kalau mau hambatan listriknya kecil, maka kamu harus menggunakan bahan dengan hambatan jenis yang kecil pula. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan R berbanding lurus dengan rho. Jadi peningkatan rho juga akan diikuti dengan peningkatan hambatan. Demikian pula penurunan hambatan jenis itu juga akan menurunkan resistansi atau hambatan listrik. Nah, coba sekarang kamu perhatikan yang di sini. Nah, perhatikan yang di sini, yang kedua. Untuk materi yang kedua ini atau bahan yang mempengaruhi hambatan yang kedua itu adalah panjang penghantar. Nah, kalau yang tadi hambatan jenis itu berbanding lurus dengan R, sehingga kalau rho atau hambatan jenisnya membesar, maka hambatannya juga akan membesar. Nah, sedangkan bagaimana dengan panjang kawat? Panjang kawat juga berbanding lurus, di sini berbanding lurus dengan panjang penghantar. Artinya semakin panjang kawat, maka makin besar hambatannya. Nah, ini bisa kamu analogikan dengan sungai. Sungai kalau semakin panjang, atau misalkan tidak sungai tapi jalan raya misalnya, nah kalau kamu mau pergi ke rumah teman kamu, makin panjang jalan yang ditempuh, tentunya hambatan yang kamu temui juga akan semakin banyak. Makin lama kamu nyampe ke rumah teman kamu. Begitu juga dengan hambatan listrik. Makin panjang kawatnya, makin besar hambatannya. Makin pendek kawatnya, makin kecil hambatannya, seperti itu. Sehingga kamu bisa melihat di sini nyala lampu pada gambar yang pertama, yang ini, nyala lampu yang di sini, ini redup. Kenapa? Kawat penghantarnya ini panjang. Pada kawat penghantar yang panjang, nyala lampu lebih redup. Kemudian di sini yang kawatnya penghantarnya memiliki panjang yang sedang, nyala lampunya juga sedang. Pada gambar yang ketiga di sini nyala lampunya lebih terang karena kawat penghantarnya lebih pendek. Nah, sehingga dapat dikatakan kalau panjang kawatnya pendek, maka hambatannya kecil, sehingga nyala lampu lebih terang, seperti itu. Jadi dipahami ya, berarti hambatan itu sebanding dengan panjang penghantar. Jadi sebaiknya kalau kamu mau nyala lampu lebih terang di rumah, atau arus listrik tidak memiliki hambatan yang terlalu berarti, maka kamu jangan menggunakan kawat yang terlalu panjang seperti itu. Namun ini tergantung kebutuhan ya. Nah, jadi kalau memang jaraknya jauh, ya kita nggak bisa memilih
kawat yang pendek, nanti nggak nyampe listriknya. Jadi ini kondisional sebenarnya. Tapi yang penting kamu paham bahwa semakin panjang kawat, maka hambatannya juga akan semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang mempengaruhi itu adalah luas penampang. Nah, untuk luas penampang tadi dilambangkan dengan A. Di sini sama seperti halnya tadi kita analogikan hambatan ini dengan sungai atau jalan. Nah, kalau jalan atau sungainya lebar atau luas, jalannya lebar atau luas, maka tentunya hambatan lalu lintas di jalan itu akan semakin kecil. Jadi kalau jalannya makin luas, sungainya makin luas atau lebar, maka di sini hambatannya juga akan semakin kecil. Ini berarti tidak sama dengan yang tadi. Kalau terjadi peningkatan luas, maka hambatannya makin kecil. Ini berarti berbanding terbalik, bukan berbanding lurus seperti ini. Nah, ini berbanding terbalik ini. Ini berbanding terbalik. Nah, R hambatan berbanding terbalik dengan A. Nah, kita lihat posisi A ini ada di penyebut. Makanya kalau A membesar, R akan makin kecil. Kalau A-nya mengecil alias maka hambatannya membesar. Nah, coba kamu perhatikan sekarang ketiga gambar di sini. Nah, sini pada kawat penghantar yang pertama ini kawatnya sempit ya, atau luas penampangnya kecil. Karena luas penampangnya kecil, maka hambatannya besar sehingga akan menimbulkan nyala lampu yang lebih redup. Kemudian pada gambar yang kedua, ini kawat penghantarnya lebih luas daripada yang pertama, sehingga hambatannya juga semakin kecil daripada yang tadi, sehingga nyala lampunya sedang. Nah, kita lihat gambar yang ketiga, di sini kawat penghantarnya paling luas di antara ketiganya ini. Sehingga karena kawat penghantarnya luas, maka hambatannya pun kecil, sehingga mengakibatkan nyala lampu yang lebih terang di sini. Nah, itu hubungan antara hambatan dengan luas penampang. Jadi, inilah yang dimaksud dengan luas penampang berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, jadi kalau kamu memilih kawat, itu harus memilih kawat yang besar supaya penampangnya kecil, seperti itu. Nah, sehingga dari ketiga hubungan tadi, yang pertama, dan kedua, dan ketiga, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hambatan berbanding lurus dengan hambatan jenis ρ, berbanding lurus pula dengan panjang penghantar L, dan berbanding terbalik dengan luas penampang A, sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Ya. R sama dengan ρ kali L per A, di mana R itu adalah hambatan jenis, satuannya meter, hambatan itu adalah R, satuannya ρ itu adalah hambatan jenis kawat, satuannya meter, kemudian L itu adalah panjang kawat, kalau panjang satuannya pasti meter, kemudian A itu adalah luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat, seperti itu. Nah, semoga ini dapat kalian pahami. Itu dulu. Nanti kita pada video yang selanjutnya saya akan memberikan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan hambatan dan hukum Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.